Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Tema homili saya hari ini adalah diam, tenanglah. Saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, para murid rupa-rupanya belum mengenal Yesus. Mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Bagi saya, pertanyaan para murid ini menunjukkan atau menandakan bahwa mereka belum mengenal Yesus. Mereka sudah lama mengikutinya, tetapi belum mengenal Yesus. Sehingga mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Seandainya para murid sudah mengenal siapa itu Yesus, Yesus adalah anak Allah misalnya, tentu mereka tidak akan takut ketika perahu mereka dihantam oleh angin dan taufan, karena mereka sadar bahwa Yesus ada bersama mereka. Akan tetapi karena mereka belum mengenal Yesus, sehingga ketika perahu mereka dihantam oleh angin dan taufan, mereka mulai takut. Sampai ada murid yang datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin di dalam hidup ini juga kita kurang mengenal Yesus. Kita kurang beriman kepada Yesus, sehingga kita mengalami problem di dalam hidup, sehingga kita dilanda virus COVID-19, kita mulai takut. Karena virus ini mematikan. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah anak Allah, maka kita akan tenang. Mengapa? Karena Yesus sanggup
memulihkan keadaan ini. Karena Yesus mampu memusnahkan virus COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah berada di dalam perahu Tuhan. Kita sedang hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita binasa. Tuhan Yesus justru akan berkata, diam, tenanglah. Tuhan Yesus juga bisa berkata, diam. Penyakit ini akan segera berlalu, akan segera musnah. Dan itu akan terjadi jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Yesus. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah melalui Yesus, maka mari kita mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami iman yang dalam akan kuasa-Mu, akan Allah Bapa. Karena jika kami percaya sungguh-sungguh, semua persoalan hidup kami, termasuk virus 19, COVID-19, akan berlalu. Ataupun kalau masih ada, kami tetap hidup di dalam Dikau. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.